Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini kita bertemu secara jarak jauh dalam pelaksanaan ibadah rumah tangga minggu ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Karena itu, bagi kita diharapkan untuk dengan sungguh-sungguh akan memaknai semua yang terjadi ini dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena itu sebelum saya menyampaikan renungan untuk ibadah rumah tangga kali ini, marilah kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu Tuhan atas segala karunia-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami hingga pada saat ini. Biarlah karunia-Mu senantiasa menyertai hidup kami, agar perjalanan hidup kami semakin yakin dan percaya kuasa kasih-Mu yang memberikan keselamatan bagi kami yang percaya kepadamu. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kuasa Roh Kudus mulai yang menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti pesan-pesan dari firman-Mu itu sendiri untuk kami saat ini. Dengarkanlah kami Tuhan ketika kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita kali ini diambil dari kitab Sefanya, pasalnya yang kedua, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian saudara-saudara pembacaan kita akan nas renungan kita hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita pernah menjumpai sejarah satu kota di Alkitab yang akan dibinasakan oleh Tuhan oleh karena seisi kota itu telah berbuat jahat dan berdosa. Tidak ada yang luput dari ancaman pembinasaan ini. Tetapi ketika hamba Tuhan menyampaikan berita peringatan kepada seisi kota itu bahwa kota itu akan dibinasakan oleh karena mereka telah hidup dalam dosa, maka seluruh kota itu dipimpin oleh pemimpinnya bertobat. Sambil menangis, sambil berdoa, mereka meninggalkan kebiasaan mereka dan melaksanakan pertobatan secara nyata. Maka Tuhan pun membatalkan hukuman kepada kota tersebut. Itulah kota Ninive. Tetapi di lain hal, di situasi yang lain, dicatat juga kerajaan Samaria yang tidak pernah mau bertobat walaupun telah diperingatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Malah mereka memusuhi hamba-hamba yang memperingatkan mereka untuk bertobat. Karenanya hukuman Tuhan pun tidak bisa ditunda. Kerajaan itu dihancurkan dan tinggal hanya kenangan. Dalam kerajaan Yehuda yang merupakan pecahan dari kerajaan Israel, dalam situasi sekarang ini mereka belum dihukum seperti orang Samaria, tetapi diperingatkan melalui Sefanya bahwa Sefanya itu adalah seorang nabi yang berasal dari Yerusalem. Dia tampil berbicara untuk memperingatkan bangsanya supaya nasib mereka tidak sama dengan kerajaan Samaria. Saudara-saudara sekalian, peringatan akan penghukuman disampaikan oleh Sefanya karena masyarakat Yehuda pun telah meninggalkan Tuhan, telah mulai jauh meninggalkan Tuhan. Mereka pun ikut-ikutan menyembah berhala. Mereka membangkitkan kecemburuan Allah dan mengundang kemurkaan Allah. Nabi Sefanya memperingatkan bangsa itu. Tetapi sebelum Nabi Sefanya pun sebenarnya nabi-nabi pada umumnya telah menyerukan pertobatan kepada bangsa itu.
supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tidak mau dengar. Seperti kata pengkhotbah, telinga mereka seperti bahasa Batak, pinggol nasida song pinggol di balanga, belgado nian alenang marbinegi. Artinya, telinga mereka tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan. Akhirnya, ancaman penghakiman pun disampaikan kepada umat tersebut. Tetapi, siapanya punya satu kelebihan, kekhususan dalam menyampaikan peringatan ini, siapanya juga menyampaikan ada satu titik secercah pengharapan supaya bangsa itu juga tidak dibinasakan. Lalu ia berseru, berhentilah. Jangan lagi teruskan perlakuanmu sekarang. Berhentilah, jangan lagi teruskan berdosa. Supaya ada secercah harapan, pintu karunia Tuhan, pintu anugerah Tuhan, pintu keselamatan Tuhan masih dimungkinkan terjadi saat berhenti, saat bertobat. Saudara-saudara sekalian, siapanya yang bernubuat di tengah-tengah kerajaan Yehuda melihat sampai dengan situasi terakhir bahwa siapanya melihat di Yehuda tidak ada jalan keluar apapun dan bagi siapapun kecuali bagi orang yang rendah hati, kecuali bagi orang yang mau bertobat. Pintu pengharapan masih terbuka. Sedangkan untuk orang sombong, mereka hanya membangkitkan murka Allah dan senantiasa berada dalam murka Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, harapan kita akan keselamatan dimulai dari kasih anugerah Allah. Kita tidak akan selamat tanpa kasih anugerah Allah. Khotbah ini, seruan ini berlaku untuk selama-lamanya bagi orang percaya pada Yesus Kristus. Karena itu, saat siapanya berkata, semangatlah, berkumpullah. Ini sebenarnya adalah panggilan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, sambil mengingatkan umat Tuhan bahwa mereka tidak akan lebih mampu menghadapi Allah ketimbang Sekam menghadapi badai. Berarti kalau Sekam diterbangkan badai tanpa bisa bertahan, maka orang yang akan dimurkai Allah pun akan seperti itu nasibnya. Tidak akan ada bertahan seorang pun jika Allah murka. Saudara-saudara, keadilan Tuhan adalah memberi kesempatan pada yang bertobat untuk menerima karunia Allah, terutama pada Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti ada tertulis pada kitab Roma pasal 5 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita, maka kita berdamai sejahtera dengan Allah. Inilah pengharapan yang dimaksud oleh siapanya. Saat kita bertobat, ada pengharapan dan hidup kita akan menyinarkan damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sekarang ini dunia terancam dengan virus corona COVID-19, tentu berbeda situasinya dengan teks ini. Jika umat di sini terancam dengan hukuman berlatar belakang daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi kondisi sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa manusia. Tetapi dari sudut pandang perenungan kita terkait dengan nas ini, kita mencatat bahwa yang terjadi saat ini adalah sebuah peringatan pada manusia zaman ini. Zaman ini, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sudah sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat yang ditimbulkan karenanya. Menjadi mudah semuanya dan dimudahkan. Misalnya soal bayar-membayar, bertransaksi, bisnis, tidak perlu nampak uang. Komunikasi juga. Dunia ini seolah-olah hanya selebar layar monitor laptop atau handphone. Namun, kemajuan teknologi tidak sebanding dengan pertumbuhan spiritual kerohanian umat manusia. Secara tak langsung,
lembaga-lembaga kerohanian dipaksa tunduk pada keinginan dunia modern. Alkitab pun telah teraplikasi ke dalam HP, laptop, dan sebagainya. Manusia zaman ini meletakkan dasar semua keputusan hidup yang akan diambil. Semuanya pada umumnya berdasar pada rasional dan emosional. Iman terdegradasi, makin terpuruk ke bawah. Jika Yehuda dulu menyembah dewa, mungkin zaman ini manusia tidak menyembah dewa lagi, tapi bentuk mungkin yang berbeda. Misalkan mendewakan iptek, apalagi dengan adanya istilah barang siapa yang menguasai iptek, dialah yang merajai dunia. Tapi ada yang terlupakan di sana. Dunia ini Tuhan yang menjadikan. Dunia ini adalah milik Tuhan. Sehingga manusia tidak bisa melakoni segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jangan sampai iptek itu menggeser kedudukan Tuhan. Kejadian di dunia sekarang ini mungkin sepatah kata dari Tuhan berbicara kepada dunia, mengingatkan kita manusia bahwa tanpa pertobatan dengan kerendahan hati, hukum pada dunia tidak akan terelakkan. Sebab itu, seperti seruan sapanya, mari merendahkan hati, jauhkan kesombongan, jauhkan keangkuhan duniawi, sehingga kita melihat secercah harapan yang pasti, yakni berkat Tuhan dan keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk memaknai segala sesuatu yang terjadi sebagai peringatan Tuhan bagi kami, untuk menyadarkan kami ketika kami cenderung menjadi orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, orang yang acuh terhadap segala peringatan. Peristiwa yang ada di sekitar kami saat ini Tuhan, menjadi suatu peringatan bagi kami untuk menyadarkan kami atas segala kekurangan dan kesalahan kami, pelanggaran kami terhadap kehendak Tuhan. Karena itu, berkatilah firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan dengan keadilan-Mu, agar kami masih boleh meneruskan kesaksian kami terhadap kemuliaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami di hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.